Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas sistem kontrol adaptif, yaitu membuat sebuah kasus sistem kontrol adaptif yang dimana dilengkapi dengan blok diagram transfer function dari plan atau proses kasusnya. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri nih terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Marcel Rustiandi dengan NIM 2023 11301. Oke, lanjut lagi ke materi. Contoh kasus yang saya ambil kali ini yaitu pengatur suhu ruangan. Topik ini membahas bagaimana kontrol adaptif digunakan dalam menjaga suhu ruangan agar tetap stabil, walaupun kondisi lingkungan luar berubah-ubah. Bayangkan nih, ketika kita berada di dalam ruangan, kita tentu ingin suhu tetap nyaman sesuai dengan yang kita tentukan. Misalnya, kita gunakan suhu yang kita inginkan itu 25 derajat Celcius. Namun, kenyataannya kondisi luar ruangan tidak selalu sama. Bisa hujan, panas terik, atau nih tiba-tiba angin kencang. Sistem kontrol adaptif hadir untuk menjawab tantangan ini. Meskipun contoh kasusnya sederhana, yaitu mengatur suhu ruangan, sebenarnya konsep ini bisa mewakili banyak sistem nyata lain, seperti pengendalian kecepatan motor, robotika, hingga pesawat terbang. Kemudian sebelumnya kita harus tahu nih, apa sih yang dimaksud dengan pengatur suhu ruangan? Jadi, pengatur suhu ruangan adalah sistem atau alat yang digunakan untuk menjaga suhu dalam sebuah ruangan agar tetap stabil sesuai dengan suhu yang kita inginkan. Misalnya nih, jika kita mengatur target suhu pada suhu 25 derajat Celcius, maka pengatur suhu akan berusaha gimana sih cara mempertahankan kondisi tersebut, yaitu dengan mengendalikan perangkat pemanas atau heater atau pendingin atau biasa disebut dengan AC. Dengan demikian, suasana ruangan bisa selalu nyaman tanpa perlu kita atur secara manual. Cara kerja pengatur suhu ruangan sederhana nih, yaitu pertama, sistem akan membaca suhu ruangan saat ini menggunakan sensor. Kemudian, suhu yang terukur dibandingkan dengan suhu yang kita inginkan atau biasa disebut dengan set point. Jika suhu ruangan lebih rendah daripada set point, maka sistem akan menjalankan pemanas. Sebaliknya, jika suhu ruangan lebih tinggi dari set point, sistem akan mengaktifkan pendingin atau mengurangi daya pemanas. Proses ini dilakukan terus-menerus, sehingga suhu ruangan tetap berada di sekitar nilai yang kita inginkan atau yang kita tetapkan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan pengatur suhu ruangan dalam bentuk termostat pada AC atau heater. Ketika kita mengatur AC pada 25 derajat Celcius, sistem AC akan otomatis mengendalikan kipas, kompresor, dan mekanisme pendinginnya agar suhu ruangan mendekati angka tersebut. Begitupun dengan heater yang akan menyala atau mati secara otomatis nih, sesuai kebutuhan yang kita inginkan. Hal ini membuat pengatur suhu sangat praktis dan membantu menghemat energi karena perangkat tidak bekerja secara berlebihan. Oke, kita lanjut. Nah, di dalam hal tersebut pastinya ada nih masalah yang dihadapi, yaitu suhu ruangan dipengaruhi banyak faktor, parameter sistem berubah-ubah, atau laju hilang panas, dan juga kapasitas ruangan. Kemudian kontrol biasa, itu PID fix, bisa gagal jika kondisi berubah, dan solusi yaitu kontrol adaptif, bisa menyesuaikan secara otomatis. Nah, jika kita hanya menggunakan kontrol biasa, biasanya itu kontrol PID standar, maka pengaturan dilakukan sekali saja di awal. Kita berharap heater atau AC dapat menjaga suhu tetap stabil. Tetapi kenyataannya, ketika kondisi berubah, sistem tidak mampu beradaptasi.
Sebagai contoh, ketika cuaca di luar mendadak dingin, heater terlalu lemah, sehingga ruangan ikut dingin. Dan sebaliknya, ketika banyak orang masuk ruangan, suhu naik drastis, heater yang tadinya sudah cukup jadi terlalu kuat. Dengan kontrol adaptif inilah, perbedaan ini bisa diatasi, di mana parameter controller tidak tetap, tetapi dapat menyesuaikan secara otomatis sesuai dengan kondisi nyata. Artinya, meskipun lingkungan berubah, suhu ruangan tetap stabil di sekitar set point yang kita inginkan. Nah, di sini juga ada transfer function dan rumus matematis yang digunakan. Pertama yaitu pada plan, di mana ruangan ditambah heater. Itu di sini terdapat K, itu merupakan gen atau penguat, yaitu seberapa besar keluaran berubah jika ada input. Kemudian ada T, konstanta waktu, yaitu seberapa cepat sistem merespon perubahan. Dan TS plus 1 itu pembilang waktu respon, yaitu di mana kalau besar responnya lambat dan kalau kecil responnya cepat. Transfer function plan GPS ini merupakan sistem orde pertama dengan penguatan sebesar K dan kecepatan respon ditentukan oleh konstanta waktunya. Kemudian di sebelahnya ada reference model atau suhu idealnya. Ini yaitu mode referensi WMS ini menunjukkan respon ideal yang kita inginkan dengan penguatan KM dan konstanta waktu TM. Sistem nyata diusahakan meniru model ini, di mana KM itu merupakan gen idealnya, TM itu konstanta waktu ideal atau target kecepatan sistem. Model ini dipakai sebagai acuan agar plan mengikuti perilaku yang sama. Dan disinilah ada kontrol adaptifnya, di mana UT itu merupakan sinyal kontrol ke heater, Theta T itu parameter controller yang berubah-ubah atau adaptif, dan RT itu input atau set point. Contohnya kita gunakan yaitu 25 derajat Celcius. Sistem menggunakan parameter adaptif yaitu Theta T yang diperbarui secara terus-menerus. Sinyal kontrol ke plan dihasilkan dari set point yang dikalikan dengan parameter adaptif ini. Jika ada error, maka parameter Theta T langsung disesuaikan sehingga respon suhu nyata makin mendekati model referensi. Dengan cara ini, sistem seolah-olah belajar sendiri untuk menemukan pengaturan terbaik di setiap kondisinya. Nah, kemudian ada nih cara kerja kontrol adaptif. Yaitu pertama, sistem menerima set point atau suhu yang kita inginkan. Contohnya di sini suhu 25 derajat Celcius. Kemudian set point ini masuk ke dua jalur. Pertama, model referensi itu untuk menghasilkan suhu ideal. Kemudian yang kedua, controller adaptif, itu menghasilkan sinyal ke heater. Suhu nyata dibandingkan dengan suhu ideal, ini muncullah sebuah error. Error inilah yang dipakai untuk mengupdate pengaturan pada controller. Nah, di sini ada juga diagram blok terkait kontrol adaptif pada heater tersebut, di mana pertama kita tentukan target yang ingin dicapai. Misalnya suhu ruangan tadi yaitu 25 derajat Celcius yang berada pada set point. Set point-nya kita ingin 25 derajat Celcius. Kemudian nilai ini disebut set point akan menjadi acuan sistemnya. Selanjutnya, set point masuk ke model referensi, yaitu gambaran sistem ideal. Model ini menghitung bagaimana seharusnya keluaran bekerja jika sistem berjalan dengan sempurna. Hasilnya adalah output ideal, yaitu YMT. Kemudian kontrol adaptif menerima informasi dari model referensi dan juga error. Ia menghasilkan sinyal kontrol atau UT, misalnya berupa perintah seberapa besar daya heater atau AC yang harus dinyalakan. Sinyal kontrol dari controller masuk ke plan, yaitu sistem nyata.
Contohnya ruangan plus heater tadi. Plan kemudian menghasilkan output nyata, yaitu YT, di mana YT merupakan suhu ruangan sebenarnya. Nah, output nyata dibandingkan dengan output ideal dari model referensi, di mana hasil perbandingan tersebut eh, selisihnya disebut dengan error atau ET. Jika suhu ruangan nyata belum sama dengan suhu ideal, maka error akan muncul. Error ini dikirim ke mekanisme penyesuaian parameter. Bagian ini yang berfungsi sebagai guru, di mana dia akan memberitahu controller adaptif agar memperbaiki caranya mengatur heater atau AC tersebut. Parameter controller diperbarui sehingga hasil kontrol berikutnya lebih akurat. Nah, proses ini akan terus berulang sehingga set point, model, controller, plan, error itu mengalami penyesuaian. Lama-kelamaan error menjadi semakin kecil. Hasil akhirnya output nyata atau YT mengikuti output ideal atau YMT sehingga suhu ruangan benar-benar mendekati set point. Lanjut. Nah, kemudian ada nih keunggulan kontrol adaptif. Pertama, yaitu pintar, di mana dia bisa menyesuaikan diri secara otomatis. Kemudian stabil, yaitu suhunya tetap mendekati set point yang kita inginkan meskipun adanya gangguan. Kemudian yang ketiga yaitu efisien, tidak perlu sering-sering diatur ulang. Dan keempat, fleksibel, yaitu bisa dipakai pada banyak kondisi nyata, seperti suhu, motor, robot, dan lain-lain. Nah, jika suhu nyata terlalu jauh dari target, controller adaptif akan segera otomatis menyesuaikan parameter yang ada di dalamnya. Contohnya nih, jika ruangannya lebih dingin daripada target, controller akan menambah daya heaternya. Namun, jika ruangan lebih panas dari target, controller mengurangi daya heaternya. Kita tidak perlu mengatur ulang controller setiap kali ada perubahan kondisi. Sistem adaptif bisa menyesuaikan diri sendiri secara real time. Nah, hal ini yang membuat lebih unggul dibanding controller biasanya. Dengan kata lain, sistem ini memiliki sifat self-tuning atau mampu menyetel dirinya sendiri agar tetap sesuai dengan kebutuhan. Oke, langsung masuk ke kesimpulan. Mungkin materi tadi udah habis, kita ke kesimpulannya, di mana pengatur suhu ruangan adalah sistem otomatis yang menjaga suhu tetap stabil sesuai dengan set point dengan cara mengatur kerja pemanas atau pendingin berdasarkan kondisi aktual. Prinsip kerjanya sederhana. Sensor membaca suhu ruangan lalu akan dibandingkan dengan suhu targetnya. Jika terjadi perbedaan atau selisih, sistem menyalakan atau mematikan perangkat untuk mengurangi errornya. Dengan adanya kontrol adaptif ini, sistem menjadi lebih pintar karena dapat menyesuaikan pengaturan meskipun kondisi lingkungannya berubah. Sehingga kenyamanan, efisiensi energi, dan kestabilan tetap terjaga baik di rumah maupun di industri. Oke semuanya, terima kasih. Mungkin pemaparan tugas ini bisa menambah wawasan bagi teman-teman yang belum tahu nih dan menjadi pengingat bagi teman-teman yang sudah paham dan memahaminya. Mungkin sekian yang bisa saya paparkan. Jika ada kesalahan saya minta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.